Pun Sunan Kudus saged sesarengan kalian masyarakat ingkang kathah agami Hindunipun kanthi penuh toleransi. Tetapi di tengah dakwahnya, Sunan Kudus menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Namun, dengan keteguhan hati dan kebijaksanaannya, Sunan Kudus berhasil mengatasi setiap rintangan yang dihadapinya. Mari kita saksikan bersama drama epik yang mengisahkan kisah inspiratif Sunan Kudus, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dari rumah sederhana di Jipang Panongan, Jawa Tengah, hingga medan perang melawan kerajaan Majapahit, kita akan menyaksikan perjalanan Sunan Kudus yang memukau. Selamat menyaksikan! Hindi ako. Sana. Isi na gitu. Apa? Selamat ke. Ayo, nonton 25 menit dulu. Kan nanti aja. Ayo. Siapa? PS2. Ayo, siapa dipegang siapa? PS2 dipegang siapa? Dea, tolong panggilkan Ja'far Shadiq ke sini. Aku ingin berbicara dengannya. Baik, Tuan. Cepet tak, Dek. Kita harus cari jalan. Ada apa, Ayah? Mengapa engkau memanggilku? Ja'far, mulai sekarang engkau harus mulai serius dalam menjalani ilmu agama. Mulailah menguasai ilmu agama dengan baik. Dan setelah kamu menguasainya, sebarkanlah ilmu itu pada penduduk sekitar. Baik, Ayah. Saya akan belajar dengan giat dan membuktikannya kepadamu. Baiklah Ja'far, pertahankan darahmu itu dalam dirimu. Ja'far Shadiq yang kelak dikenal sebagai Sunan Kudus belajar dengan tekun dari ayahnya, Sunan Ngudung. Beliau mempelajari ilmu kali, sastra, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya untuk membaca kitab-kitab suci dan mendalami ajaran agama. Dengan tekad dan semangat belajarnya, Ja'far Shadiq tumbuh menjadi seorang yang bijaksana dan penuh pengetahuan. Beliau siap untuk mengemban tugas sebagai penyebar ajaran agama Islam. Sasampunipun ngudi kawruh wonten ing saketing panggenan Ja'far Shadiq sesarengan kaliyan murid-muridipun sowan dhateng Sunan Bonang kagem nyuwun ijin kagem mantun kaliyan putrinipun Dewi Rohel. Panjenenganipun nyuwun ijin kagem mantun lan asta Dewi Rohel kagem dhateng wonten ing Kudus lan miwiti lelampahan dakwahipun. Salajengipun Sunan Kudus sesarengan kaliyan garwa lan murid-muridipun miwiti dakwahipun wonten ing Kudus kanthi pendekatan ingkang wicaksana. Siapa mereka? Mengapa mereka datang ke desa kita? Iya ya, dia tampak berbeda. Apa mungkin dia salah satu dari Wali Songo yang sering kita dengar? Selamat datang di Desa Langgar Dalam, Tuan. Saya Ki Demak, kepala desa ini. Siapakah engkau dan apa tujuan kau datang kemari?
Assalamualaikum Ki Demang. Nama saya Ja'far Sodik, lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Ini murid dan istri saya, Dewi Rukian. Kami datang untuk menyebarkan ajaran Islam dengan damai di desa ini. Islam, kami sudah memiliki agama dan adat istiadat kami sendiri. Mengapa kami harus menerima ajaran baru? Saya tidak datang untuk memaksa Ki Demang. Saya hanya ingin berbagi tentang keindahan dan kedamaian Islam. Saya yakin jika kita saling memahami, kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Percayalah padaku, Ki Demang. Jika aku tidak menepati ucapanku, engkau boleh mengusirku dari desa ini. Jika begitu, saya pamit dahulu. Mari Adinda. Kanda, kita harus membimbing masyarakat dengan kasih sayang. Mereka harus merasa aman dan nyaman dengan kehadiran Islam. Benar Adinda, kita harus menghormati tradisi mereka dan mengenalkan Islam dengan cara yang bijaksana. Kita harus bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka. Sunan Kudus began to interact with the villagers. Sunan Kudus used a gentle and wise approach. He often held meetings and dialogues with the villagers and introduced art, culture, and technology that were beneficial to the community. Saudara-saudaraku, dalam Islam, kami tidak hanya mengejarkan tentang nilai-nilai spiritual, tetapi kami juga diajarkan untuk saling membantu dan meningkatkan keterampilan. Kami membawa alat-alat pertukangan yang bisa mempermudah pekerjaan kalian. Inilah alat-alat yang kami bawa. Ada perkakas pandai besi, perkakas tukang emas, dan berbagai teknologi terapan lainnya yang terukir dengan nilai-nilai Islam. Cobalah alat ini. Ini adalah perkakas yang kami kembangkan untuk memudahkan pekerjaan kalian sebagai tukang kayu. Ini luar biasa. Dengan alat ini pekerjaan kami akan lebih mudah dan cepat. Tuan, kami dengar bahwa ajaran Islam memiliki budaya penyembelihan sapi saat hari raya. Apakah itu benar, Tuan? Saudara-saudaraku, memang benar dalam Islam kami menyembelih sapi saat hari raya Idul Adha. Tetapi demi menghormati keyakinan kalian, saya meminta agar kita tidak menyembelih sapi. Biarlah kita menunjukkan penghormatan kita dengan menyembelih kerbau saat Idul Adha. Terima kasih Sunan, kami menghormati keputusanmu. Ini menunjukkan bahwa Islam memang menghargai dan menghormati keyakinan kami. Sunan, apakah ajaran Islam mengajarkan kebaikan dan cinta kasih? Tentu, Nyai. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, menghormati orang lain, dan menyebarkan kasih sayang. Mungkin ada baiknya kita membuka hati dan pikiran kita terhadap ajaran yang dibawa Sunan Kudus. Meskipun mulai banyak rakyat yang tertarik dan mulai menyambut ajaran baru yang dibawa oleh Sunan Kudus dengan terbuka, Ki Lurah, pemuka agama Hindu di desa, masih merasa terganggu dengan kedatangan Sunan Kudus. Hei Sunan Kudus, desa ini telah lama memeluk agama Hindu. Apa yang membuat engkau yakin bahwa ajaranmu akan diterima di sini? Ki Lurah, saya tidak datang untuk menggantikan keyakinan, tetapi untuk berbagi kebaikan. Islam mengajarkan kedamaian dan menghormati keyakinan orang lain. Marilah kita saling mengenal lebih baik. Kami akan melihat seberapa besar kebaikan yang engkau bawa, Sunan.
Sunan Kudus efforts had a significant impact on the architecture and culture of the Kudus community. One important architectural legacy is the minaret of the Kudus Mosque and the Twin Lawangs. Lihatlah bangunan menara masjid ini. Ini adalah contoh bagaimana kita berhasil menggabungkan arsitektur Islam dengan arsitektur setempat yang berciri Hindu, menciptakan harmoni dalam keberagaman. Benar Sunan, menara ini dibawa dari ajaran Arab dan lawang kembar dibawa dari Majapahit. Semua ini menunjukkan penghormatan terhadap budaya lokal. Yang artinya bukan sebagai sendu untuk menghilangkan motornya di bawah masjid karena mengganggu lalu lintas. Berarti Nalika Sunan Kudus terus nyebaraken piwulang Islam kanthi tentrem, Nyai Demang wiwit ngrasakaken owah-owahan ing atine. Panjenenganipun raos bilih wonten punapa ingkang istimewa ing piwulang Islam ingkang kadatengaken dening Sunan Kudus. Kanda, Adinda melihat ada banyak hal baik dalam ajaran yang dibawa oleh Sunan Kudus. Mereka tidak memaksakan kehendak dan justru membantu masyarakat kita. Anda juga memperhatikan hal itu, Dinda. Mereka membawa banyak manfaat dan menunjukkan rasa hormat terhadap adat kita. Mungkin kita bisa lebih terbuka dan mendengarkan ajaran mereka dengan hati yang lapang. Siapa tahu kita bisa menemukan kebaikan yang lebih dalam lagi. Mungkin Adinda benar. Kanda akan mencoba lebih terbuka dan mendengarkan lebih dalam apa yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Semakin banyak warga desa yang mulai tertarik dan menerima ajaran Islam setelah melihat kebaikan dan kebijaksanaan Sunan Kudus. Dukungan dari masyarakat sekitar pun mulai meningkat. Sunan, semakin banyak warga desa yang mulai menerima ajaran Islam. Mereka melihat kebaikan dan kebijaksanaan dalam ajaran yang engkau bawa. Kami juga telah berhasil mengajarkan beberapa teknologi baru yang sangat membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Syukurlah, kita harus selalu menunjukkan sikap yang baik dan bijaksana. Kita harus terus menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Sakwise nyakseni katentreman lan kewicaksanaan ing piwulang sing digawa dening Sunan Kudus, Ki Lurah pungkasane nyedhaki Sunan Kudus kanthi sikap sing luwih santun tinimbang sadurunge. Sunan Kudus, saya telah mengamati bagaimana engkau membawa ajaran Islam dengan damai dan penuh kebijaksanaan. Saya melihat bagaimana engkau menghormati adat dan budaya kami. Ki Lurah, saya hanya berusaha untuk berbagi kebaikan dan kedamaian. Kita bisa hidup berdampingan dengan damai jika kita saling menghormati. Saya mulai memahami ajaran engkau, Sunan. Terima kasih telah menunjukkan bahwa kita bisa hidup bersama dalam perbedaan. Aku akan menerima ajaran engkau, Sunan. Di saat masyarakat Kudus mulai menerima ajaran Islam, salah satu pemimpin Majapahit melihat dakwah yang dipimpin oleh Sunan Kudus sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan mereka. Adipati Terus secara tiba-tiba mendatangi desa Langgar Dalem untuk menemui Sunan Kudus.
produktif pun tak terelakkan. Sunan Kudus, dakwahmu ra iso diterima ning kene. Aku ora bakal ngebenke agamamu sing anyar kuwi ganggu awak dhewe. Diteni sesuk. Adipati Tro, kami tidak bermaksud mengganggu kedamaian. Kami hanya ingin berbagi kebaikan dan kebijaksanaan agama kami. Mari kita selesaikan ini dengan damai. Ananging sabdanipun Sunan Kudus boten saged ngendhakaken niatipun Adipati Tro kangge nyerang. Pertempuran pun boten saged dipun tiang. In a fierce battle, Sunan Kudus Trop showed their courage and resilience. However, Sunan Kudus also realized that military strength alone was not enough to face Majapahit. Bersiaplah untuk mewujudkan kebijaksanaan kita. Kita harus mencari jalan damai. Hentikan perang ini. Apa maksudmu? Kowe ra iso ngendheke perang iki. Hentikanlah pertumpahan darah ini. Mari kita cari solusi yang lebih baik untuk masalah ini. Apa sing tok tawarke? Kami bersedia menarik diri dari wilayah ini asalkan kami dapat berdakwah dengan aman dan tanpa berbuat pihak Majapahit. Sakwise rembugan ingkang tuwa, pungkasane kalih pihak saged nyepeng rembagan kanthi tentrem. Pasukanipun Sunan Kudus kepareng terus nglajengaken dakwah ing wilayah punika tanpa gangguan saking Majapahit. Kemenangan Sunan Kudus tidak hanya dilihat dari keberhasilan mereka dalam pertempuran, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam berdiplomasi dan mencapai kesepakatan damai. Konflik antara Sunan Kudus dan Majapahit membawa pelajaran tentang pentingnya dialog dan kedamaian dalam menyelesaikan masalah. Setelah pertempuran, Sunan Kudus fokus pada pembangunan masyarakat. Beliau mengajarkan nilai-nilai Gus Jikal. Murid-muridku, kita harus menjadi manusia yang seimbang, akhlak yang baik, pengetahuan agama yang mendalam, dan kemampuan berdagang yang handal akan membuat kita kuat dan mandiri. Kunamai ajaranku ini dengan sebutan Gus Jikal. Bagus akhlaknya, pintar mengaji, dan pandai berdagang. Kami akan mengikuti ajaranmu, Sunan Kudus. Pesantren Sunan Kudus menjadi pusat pembelajaran yang mengintegrasikan ajaran agama dengan keterampilan duniawi. Banyak santri yang datang dari berbagai daerah untuk menimba ilmu di sana. Para santri tidak hanya belajar di dalam pesantren, tetapi juga mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan di pasar. Mereka belajar berdagang dengan jujur dan adil sesuai dengan ajaran Sunan Kudus. Jeng, mau kemana Jeng? Mau ke pasar, Jeng. Oh, bareng yuk Jeng ke pasarnya. Assalamualaikum nak, berapa harga gandum per kilonya? Waalaikumsalam, gandum ini harganya 5 keping per kilo. Namun saya harus beritahu ada beberapa yang agak basah karena hujan kemarin. Terima kasih atas kejujurannya nak. Bagaimana jika saya ambil 2 kilo? Apakah ada potongan harga? Tentu, jika ibu ambil 2 kilo, saya beri harga 8 keping saja. Baiklah, saya ambil 2 kilo. Terima kasih sudah jujur dan adil dalam berdagang. Semoga berkah dagangannya. Amin. Kami mengikuti ajaran Sunan Kudus. Kejujuran dan keadilan adalah prinsip utama dalam berdagang. Terima kasih, Ibu. Semoga gandumnya bermanfaat. Insya Allah, sampai jumpa lagi, nak. Sampai jumpa, Ibu. With the education brought by Sunan Kudus, his success in producing a generation that was intelligent, noble, and independent. He created a society that was balanced between spirituality and worldly skills. Sunan Kudus sampun ninggalaken warisan ingkang langgeng. Masjid Menara Kudus
dados simbol toleransi lan kebijaksanaanipun Sunan Kudus. Terima kasih Sunan Kudus, Engkau telah membawa kami ke jalan yang benar dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Segala puji bagi Allah, aku hanya menjalankan amanahnya. Teruslah hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Sunan Kudus meninggalkan warisan yang abadi, pendekatan yang bijaksana dan penuh toleransi, membuat beliau dikenal sebagai salah satu alim yang paling berpengaruh di tanah Jawa. Warisan Sunan Kudus tidak hanya berupa bangunan masjid, tetapi juga nilai-nilai kebijaksanaan dan toleransi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kudus. Dengan warisan yang abadi ini, Sunan Kudus tetap hidup dalam hati masyarakat Kudus dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Begitu berakhir kisah sang pencerah tanah Jawa. Matur nuwun sampun nyaksani drama Sunan Kudus penyebar agama Islam di tanah Jawa. Mugi-mugi kita saged sinau saking kawicaksanaan lan keteladanan Sunan Kudus. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan drama ini. Kepada para pemain, Atika Husna Nadia sebagai Dayang, Dita Octavia Damayanti dan Dia Isti Palupi sebagai pemeran. Kazima Aspanandia, Diana Putri Ayu Utami, dan Laura Kurniawan sebagai rakyat. Daniela Nadifah Sayyidina dan Naruswari Arakama sebagai prajurit Majapahit. Fatiho Ihsan Asyiki sebagai Kimura. Libras Faat Iktaba sebagai Sunan Bonang dan Adipati Taruna. Firdaus Aminuddin Aminuddin sebagai Raden Usman Haji. Muhammad Zulfikar Fauzi sebagai Sunan Kudus dan Celana Rosario Komedo sebagai Dewi Ukil. Afrah Nadifa Putri Gunawan sebagai sutradara. Daniela Nadifah Sayyidina dan Herawati Anggita Putri sebagai tim poster. Dengan Sanai Ramadi dan Tiara Putri Ayu Utami sebagai tim Ayu. Arifah Amelia Putri dan Lutfia Ifahmida sebagai penanggung jawab berkas. Dan saya Diandra Gariza Belpamira sebagai narator. Dan saya Ahsan Maulana Nasiruddin sebagai narator 2. Saya Tiara Rahamidah sebagai narator 3. Dan teman-teman serta semua pendukung drama ini. Terima kasih Atas kerja dan dedikasinya, semoga pesan yang disampaikan melalui drama ini dapat menginspirasi kita semua untuk hidup dalam kedamaian dan kebijaksanaan.
teruslah menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di pertunjukan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.